Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah kalau baik. Nah, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, selanjutnya Ibu akan mengabsen apakah hari ini hadir semua. Oke, alhamdulillah hari ini hadir semua. Baik, sebelum kita melanjutkan ke pembelajaran selanjutnya, apakah ada yang masih ingat kemarin kita belajar tentang apa? Ya, betul, kemarin kita belajar mengenai penjumlahan dan pengurangan. Nah, untuk hari ini kita akan belajar mengenai perkalian. Baik, sebelum kita lanjut ke materinya, Ibu akan memaparkan mengenai tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajaran yang pertama yaitu peserta didik dapat menghitung perkalian yang melibatkan bilangan cacah. Yang kedua yaitu peserta didik dapat menghitung dengan jari soal perkalian yang melibatkan bilangan cacah. Yang ketiga yaitu peserta didik diharapkan dapat mengerjakan soal perkalian yang melibatkan bilangan cacah dengan benar dan tepat. Baik, nah selanjutnya kita akan memulai materi hari ini. Sebelumnya ada yang tahu perkalian itu apa? Perkalian adalah penjumlahan pada angka yang sama secara berulang. Perkalian dasar menggunakan simbol X pada penulisan kalimat matematika. Perkalian 2 dikali 3 atau 2 kali 3. Jika dituliskan secara matematika adalah 2 kali 3. Nah, operasi perkalian tersebut dapat dihitung dengan cara 2 kali 3 sama dengan 3 tambah 3 sama dengan 6. Atau dapat dituliskan 2 kali 3 sama dengan 2 ditambah 2 ditambah 2 sama dengan 6. Baik, sebelum kita melanjutkan ke materi sifat-sifat perkalian, Ibu akan menjelaskan mengenai cara mengerjakan soal matematika perkalian dengan menggunakan jari tangan. Misalnya yaitu 7 dikali 7. Seperti ini, tangan kanan 7, tangan kiri juga 7. Nah, angka ini disebut sebagai puluhan. Jadi, ini kan ada 4 ya, 20 ditambah 20, jadi 40. Kemudian yang bawah ini disebut sebagai satuan, jadi 3 dikali 3 sama dengan 9. Jadi 40 ditambah 9 yaitu 49. Hasil dari 7 kali 7 yaitu 49. Contoh lainnya misalkan 8 dikali 6. Yang kanan 8, yang kiri 6. 8 dikali 6. Ini ditambahkan 3 dan 1. Ini disebut angka puluhan, jadi 40. Kemudian yang bawah satuan 4 dikali 2 yaitu 8. Jadi 48. Hasil dari 8 dikali 6 yaitu 48. Nah, sekarang kita akan lanjut mengenai sifat-sifat perkalian. Ada berapa sih sifat-sifat perkalian itu? Yang pertama yaitu sifat komutatif atau pertukaran. Sifat komutatif adalah sifat operasi hitung terhadap dua bilangan yang memenuhi pertukaran letak antar bilangan sehingga menghasilkan hasil yang sama. Sifat komutatif juga disebut dengan hukum komutatif. Sifat ini dapat dirumuskan sebagai berikut, yaitu A kali B sama dengan B kali A sama dengan C, di mana A dan B adalah dua bilangan yang dioperasikan dan C adalah hasil operasi hitung. Operasi hitung yang memenuhi sifat komutatif menghasilkan hasil yang sama walaupun letak bilangan yang dihitung saling ditukarkan. Perhatikan contoh berikut. 3 kali 4 sama dengan 4 kali 3 sama dengan 12. Karena 3 kali 4 sama dengan 12 dan 4 kali 3 sama dengan 12. Yang kedua yaitu sifat asosiatif atau pengelompokan. Nah, sifat asosiatif adalah sifat pengelompokan. Artinya, pada proses perkalian meskipun dikelompokkan dengan cara yang berbeda, hasilnya akan tetap sama. Yang ketiga yaitu sifat distributif atau penyebaran. Sifat distributif adalah sifat operasi hitung dengan dua operasi hitung yang berbeda. Salah satu operasi hitung berfungsi sebagai operasi penyebaran, dan operasi lainnya digunakan untuk menyebarkan bilangan yang dikelompokkan dalam tanda kurung.
Sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan dapat dirumuskan sebagai berikut. Perhatikan contoh di bawah ini. Contoh sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan. Misalnya 4 dikali dalam kurung 3 tambah 2 sama dengan dalam kurung 4 kali 3 ditambah 4 kali 2 sama dengan 20. Ataupun sifat distributif perkalian terhadap pengurangan. Misalnya 4 kali dalam kurung 3 dikurangi 2 sama dengan dalam kurung 4 kali 3 dikurangi dalam kurung 4 kali 2 sama dengan 4. Yang keempat yaitu sifat identitas. Sifat identitas pada perkalian adalah bilangan berapapun jika dikalikan dengan 1 akan menghasilkan bilangan itu sendiri. Sifat identitas pada perkalian dapat dirumuskan A kali 1 sama dengan A. Yang terakhir yaitu sifat 0. Sifat 0 pada perkalian adalah bilangan berapapun jika dikalikan dengan 0 adalah 0. Sifat 0 pada perkalian dapat dirumuskan sebagai berikut, yaitu A kali 0 sama dengan 0. Oke, sebelumnya perhatikan video pembelajaran mengenai perkalian berikut ini. Mari teman-teman perhatikan contoh soal berikut ini. Hari Sabtu kemarin, Rafa, Arya, dan Samir memetik buah apel di kebun. Masing-masing dari mereka memetik 2 buah apel. Nah, yang ditanyakan, berapa banyak buah apel yang mereka petik? Lalu, bagaimana bentuk perkaliannya? Yuk teman-teman, kita selesaikan soal perkalian ini bersama-sama. Dari soal tersebut, dapat kita gambarkan sebagai berikut teman-teman. Rafa memetik 2 apel, Arya memetik 2 apel, dan Samir juga 2 apel. Nah, lalu bagaimana ya hubungannya dengan perkalian? Untuk penyelesaiannya, kita jumlahkan dulu semua apel milik Rafa, Arya, dan Samir. Di sini masing-masing mereka memetik 2 buah. Jadi, 2 ditambah 2 ditambah 2 sama dengan 6 apel. Nah, dari sini bisa kita perhatikan ada bilangan yang berulang teman-teman. Bilangan yang diulang-ulang tersebut adalah bilangan 2. Diulang sebanyak 3 kali. Maka untuk perkaliannya bisa kita tuliskan 3 dikali 2 sama dengan 6. Maka dapat kita simpulkan bahwa perkalian merupakan penjumlahan berulang dari bilangan yang sama teman-teman. Seperti contoh soal 2 ditambah 2 ditambah 2. Kita hitung hasilnya adalah 6. Nah, untuk bentuk perkaliannya, di sini kita lihat ada 3 kali pengulangan bilangan yang sama, yaitu bilangan 2. Maka kita tuliskan 3 dikali 2 sama dengan. Kita lihat contoh lainnya ya teman-teman. Di sini ada 3 kotak donat yang masing-masing berisi 4 buah donat. Nah, jika kita uraikan akan menjadi 4 ditambah 4 ditambah 4 sama dengan 12. Dari penjumlahan berulang tersebut, kita bisa lihat ada 3 kali pengulangan bilangan yang sama, yaitu bilangan 4. Jadi, dapat kita tulis untuk bentuk perkaliannya adalah 3 dikali 4 sama dengan 12. Baik, mungkin hanya itu saja materi kita hari ini. Jadi kesimpulannya yaitu perkalian adalah penjumlahan pada angka secara berulang. Nah, ada berapa tadi sifat-sifat perkalian? Ya, betul. Sifat-sifat pada perkalian yaitu ada 5. Yang pertama yaitu sifat komutatif, yang kedua yaitu sifat asosiatif, yang ketiga yaitu sifat distributif, yang keempat yaitu sifat identitas, dan yang terakhir yaitu sifat 0. Harus diingat ya, jangan lupa belajar di rumah. Sebelum Ibu akhiri, apakah ada yang belum dipahami? Baik, alhamdulillah semuanya sudah dipahami ya, semuanya sudah mengerti. Sekian pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.